10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari perangkat lunak komputer. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis perangkat lunak. Peserta didik mampu mengelompokkan perangkat lunak ke dalam jenisnya. Adapun materi hari ini, yang pertama, pengertian perangkat lunak. Yang kedua, jenis perangkat lunak berdasarkan lisensi. Yang ketiga, jenis perangkat lunak berdasarkan fungsi. Yang keempat, jenis perangkat lunak berdasarkan sumber. Pengertian perangkat lunak. Apa itu software? Jadi software itu nama lainnya adalah perangkat lunak. Software adalah kumpulan instruksi dan data yang dikerjakan oleh komputer, berfungsi menghubungkan pengguna komputer dan perangkat keras. Isi dari software. Yang pertama, program. Yang kedua, library, kumpulan program kecil. Yang ketiga, data yang berhubungan dengan perangkat lunak tersebut seperti dokumentasi, media digital, dan lainnya. Jenis-jenis software berdasarkan lisensi. Yang pertama, proprietary atau lisensi proprietary. Yang kedua, freeware. Yang ketiga, shareware. Yang keempat, subscription atau berlangganan. Proprietary atau lisensi proprietary adalah software yang dimiliki oleh perusahaan atau pengembang dan pengguna harus membayar untuk mendapatkan izin atau lisensi untuk menggunakan, menginstal dan atau mendistribusikan perangkat lunak tersebut. Salah satu contohnya adalah Microsoft Office 2021 Professional. Jadi software ini harus dibayar dulu. Jadi sebelum di-download, maka kita harus membayar sejumlah uang ke perusahaan. Setelah itu kita akan diberikan link untuk download. Lalu kita bisa menginstal dan menggunakan software tersebut. Cuma yang perlu kita ingat ya, pada software proprietary, kalau kita sudah membeli versi 2021 dan ternyata beberapa saat kemudian, bisa aja besok atau bulan depan, muncul versi yang baru, maka kita harus membeli kembali versi yang baru. Jadi kita tidak dapat mengupdate-nya menjadi versi terbaru. Freeware. Freeware adalah software yang dapat diunduh dan digunakan secara gratis tanpa biaya. Contohnya adalah LibreOffice. Kemudian shareware adalah software yang dapat diunduh dan digunakan secara gratis untuk periode waktu tertentu. Dan setelah itu, pengguna diharapkan untuk membayar biaya lisensi jika mereka memutuskan untuk terus menggunakan atau mengakses fitur penuhnya. Salah satu contohnya adalah Internet Download Manager. Jadi semua software yang tergolong sebagai shareware memiliki ciri-ciri. Software ini dapat kita download, lalu dapat kita install, dan dapat kita gunakan secara full version ya, secara full fitur dalam periode waktu tertentu. Jadi periode waktu tertentunya itu ya bisa saja 3 hari, 6 hari, 10 hari, 30 hari, atau 60 hari. Jadi setelah melewati periode waktu tertentu, maka pengguna harus membayar sejumlah uang untuk penggunaan selanjutnya. Selanjutnya, subscription atau berlangganan, yaitu software yang bisa diunduh dan digunakan jika pengguna harus membayar biaya berlangganan. Biaya berlangganan ini bisa bulanan atau tahunan. Contohnya Microsoft 365, Adobe Creative Cloud. Dan Salah satu contoh berikutnya adalah akun belajar kita masing-masing.
Jadi contoh-contoh yang disajikan ini merupakan aplikasi cloud yang menempel pada situs mereka masing-masing, situs perusahaan tersebut, dan kita kalau mau menggunakannya maka kita harus membayar biaya bulanan atau tahunan. Demikian juga dengan akun belajar kita. Akun belajar kita itu menempel pada google.com. Jadi biaya berlangganan itu sudah dibayar lunas oleh pemerintah. Jenis-jenis software berdasarkan fungsi. Yang pertama operating system atau sistem operasi. Yang kedua application program atau program aplikasi. Sistem operasi adalah software utama yang memungkinkan komputer dapat beroperasi sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan komputer. Sistem operasi diinstal pada penyimpanan sekunder seperti HDD atau SSD. Nah, untuk sistem operasi yang diinstal pada penyimpanan sekunder seperti HDD atau SSD, ini merupakan sistem operasi yang kita install pada personal komputer atau laptop. Sedangkan pada mobile ya, perangkat gadget kita itu biasanya diinstal pada RAM sebagai memori utama. Contoh sistem operasi Windows 11, Mac OS, Linux, Chrome OS, Android, iOS. Mac OS dan iOS dikembangkan oleh Apple, perusahaan Apple. Jadi Apple mengeluarkan Mac OS untuk PC dan laptop, sedangkan iOS digunakan untuk perangkat gadget. Chrome OS dan Android dikembangkan oleh Google. Jadi Google mengeluarkan Chrome OS untuk PC atau laptop, Android untuk gadget. Windows dikembangkan oleh perusahaan Microsoft dan Linux dikembangkan oleh perusahaan Linux. Fungsi utama sistem operasi: manajemen proses, manajemen sumber daya, manajemen data. Yang dinamakan dengan manajemen proses meliputi penyiapan, penjadwalan, pemantauan proses atau program yang sedang dijalankan pada komputer. Manajemen proses sering kita setiap kali bukan sering lagi ya, tapi setiap kali kita hadapi. Sebagai contoh, kalau kita menghidupkan kembali gadget kita, maka yang pertama sekali kita lihat adalah logo gadget kita. Ini merupakan proses penyiapan. Lalu setelah logo gadget itu muncul, maka kita masuk ke sistem operasi kita masing-masing, bisa berupa Android ataupun iOS. Kemudian setelah masuk itu belum bisa digunakan karena sedang dilakukan penyiapan aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall. Kemudian kalau ada update, maka update terhadap aplikasi ataupun software utama harus dilakukan. Ini sudah termasuk tahap penjadwalan. Lalu untuk pemantauan proses atau program yang sedang dijalankan pada komputer. Pada gadget kita dapat membuka beberapa aplikasi. Nah, setelah kita buka, tentunya kita dapat melihat aplikasi apa saja yang sudah kita buka. Nah, ini merupakan pemantauan proses. Jadi kita dapat mematikan proses aplikasi yang sudah kita buka. Manajemen sumber daya meliputi pengendalian penggunaan sumber daya komputer yang sedang dipakai oleh perangkat lunak. Sumber daya komputer ada 3, yaitu input device, processing device, output device. Dan ini sudah dipelajari pada saat perangkat lunak. Jadi sumber daya komputer kita dapat dipakai oleh perangkat lunak. Sebagai contoh ya, pada gadget kita, kalau kita mendownload sesuatu, maka perangkat lunak tersebut, yaitu browser,
memanfaatkan sumber daya komputer yaitu RAM untuk menyimpan hasil download. Yang selanjutnya manajemen data. Manajemen data ini meliputi input data atau data masukan dan output data atau data keluaran. Jadi input data dan output data ini diatur oleh manajemen data untuk disimpan pada penyimpanan sekunder yaitu berupa HDD atau SSD dan memori utama atau RAM. Kalau RAM yang panjang ini merupakan RAM pada PC atau personal komputer, sedangkan RAM yang agak pendek itu merupakan RAM untuk laptop. Program aplikasi adalah software yang digunakan untuk membantu melaksanakan pekerjaan penggunanya. Jadi program aplikasi ini sangat banyak sekali dan kita dapat menggunakannya sesuai dengan apa yang mau kita lakukan. Jenis-jenis program aplikasi. Yang pertama, word processing atau pengolah kata. Fungsinya adalah mengetik, mengedit, dan memformat teks dalam bentuk dokumen. Contoh program aplikasinya adalah Google Docs. Dan kita sudah pernah menggunakan Google Docs di dalam melakukan praktik pengolah kata, yaitu berupa membuat brosur. Kemudian spreadsheet atau pengolah lembar kerja. Fungsinya mengolah data dalam bentuk lembar kerja spreadsheet. Contoh program aplikasinya adalah Google Sheet. Database atau pengolah data. Fungsinya mengolah data berjumlah banyak yang disimpan dalam bentuk basis data. Misalnya data pegawai, data barang, dan lainnya. Contoh program aplikasinya adalah Microsoft Access. Yang selanjutnya presentation atau pengolah presentasi. Fungsinya membuat presentasi multimedia dengan slide. Contoh program aplikasinya adalah Google Slide dan ini sudah pernah kita gunakan ketika membuat presentasi sederhana yang berupa presentasi rekreasi. Web design atau desain web. Fungsinya pembuatan dan pengelolaan situs web. Contoh program aplikasinya adalah Google Sites. Yang berikutnya graphic design atau pengolah grafis. Fungsi programnya adalah yaitu membuat dan mengedit gambar atau desain. Contoh program aplikasinya adalah Canva. Selanjutnya social media. Fungsinya berkomunikasi, berbagi cerita dan terhubung dengan teman-teman serta keluarga secara online. Contoh program aplikasinya adalah Instagram. Publishing atau penerbitan. Fungsinya membuat dan menyusun dokumen seperti buku, majalah, atau brosur agar terlihat rapi dan dapat dicetak atau dibagikan secara digital. Contoh program aplikasinya adalah Adobe InDesign. Computer Aided Design atau CAD. Fungsinya membuat gambar dan desain secara digital seperti merancang rencana bangunan, membuat model 3D atau 3 dimensi, atau menggambar cetak biru atau blueprint. Maksudnya kalau blueprint itu cetakan yang sudah siap jadi cetakan itu gambar yang sudah jadi itu dapat digambarkan kembali ya melalui komputer. Contoh programnya adalah Google SketchUp. Multimedia fungsinya membuat dan mengelola berbagai jenis konten seperti gambar, audio, dan video. Contoh program aplikasinya yang pertama adalah Adobe Photoshop. Ini kegunaannya untuk mengedit gambar. Kemudian Adobe Premiere Pro, fungsinya yaitu untuk mengedit video. Adobe Audition, fungsinya yaitu untuk mengedit audio. Programming language atau bahasa pemrograman, fungsinya membuat program komputer. Contoh program aplikasinya adalah Scratch. Internet Services, layanan internet, fungsinya mengakses dan menggunakan berbagai layanan online seperti mencari informasi, berkomunikasi, dan berbagi konten. Contoh program aplikasinya adalah Google Chrome. Utility atau program bantu, fungsinya menjaga dan memelihara kesehatan komputer atau perangkat kita. Contohnya adalah Kaspersky,
antivirus. Jenis-jenis software berdasarkan sumber. Yang pertama open source, yang kedua closed source. Open source atau sumber terbuka adalah perangkat lunak yang kode sumbernya atau source code-nya tersedia untuk umum sehingga pengguna dapat melihat, memodifikasi dan mendistribusikan ulang perangkat lunak ini sesuai dengan ketentuan lisensi sumber terbuka yang diberlakukan. Contoh open source dapat kita lihat pada gambar di bawah ini, pada gambar berikut ya. Jadi open source ini sebenarnya bersifat gratis dan dapat kita download dan kita dapat mendownload aplikasi dan source code-nya. Lalu source code-nya itu dapat kita ubah-ubah. Closed source atau sumber tertutup adalah perangkat lunak yang kode sumbernya atau source code-nya tidak dibuka untuk umum. Contoh program aplikasinya ini. Contoh softwarenya ya. Jadi kalau source code-nya itu tidak dibuka untuk umum, maka software ini adalah software berbayar. Demikianlah materi perangkat lunak pada hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu pada materi selanjutnya.